Halo, assalamualaikum sahabat Pak Wiwi Yogi. Kali ini Pak Wiwi Yogi akan berbagi resep sop daging teman-teman. Daging sapi yang saya gunakan kali ini adalah daging sapi yang jenis tulang teman-teman. Karena tulangnya itu lumayan gede-gede, jadi nanti antara daging dan tulang saya pisahkan aja teman-teman. Nah, ini dia dagingnya sudah saya masak menggunakan panci presto teman-teman. Dagingnya itu sangat empuk sekali teman-teman. Jika suhu airnya sudah mulai dingin, lalu kita tiriskan ya teman-teman. Kita pisahkan antara kuah kaldu dengan dagingnya. Karena ini tulangnya lumayan agak besar, jadi nanti akan saya bersihkan saja teman-teman ini daging yang menempel pada tulang. Sehingga sebagian tulangnya nanti akan kita buang saja ya. Agar tulangnya nggak menuhin di panci. Setelah selesai meniriskan semua daging dan tulangnya, lalu kemudian kuah kaldu ini kita saring ya teman-teman, agar nanti kuah sopnya itu bening dan tidak berampas ya teman-teman. Lalu setelah itu kita siapkan sayurannya ya. Di sini sayurannya saya menggunakan sayuran yang standar sop-sopan, yaitu wortel, buncis, dan juga kentang. Kemudian bahan tambahannya adalah daun seledri, daun bawang, dan juga tomat. Jika teman-teman memiliki sayuran yang lain seperti brokoli, kol, atau yang lainnya, boleh banget ya teman-teman. Sekarang kita menuju ke bumbunya ya teman-teman. Bumbu halusnya di sini kita siapkan bawang merah, bawang putih, dan juga merica. Ini semua nanti kita haluskan ya teman-teman. Selain bumbu halus, kita juga menyiapkan bumbu utuh alias bumbu ini tinggal kita cemplungkan ke dalam kuahnya. Dari 3 iris buah pala, 2 kapulaga, 2 bunga lawang, dan sekitar 7 buah cengkeh teman-teman. Ini semua tadi dicuci dulu ya teman-teman. Setelah di blender, kemudian kita tuangkan bumbu ke dalam wajan ya. Lalu nyalakan kompor dan biarkan air dari bumbu ini menyusut dulu teman-teman. Jangan dulu diberi minyak ya. Sambil terus diaduk ya teman-teman agar tidak gosong dan proses pematangannya berjalan sempurna. Nah, jika sudah saat air banyak menyusut seperti ini, baru kita bisa tambahkan minyak ya. Sekitar 3-5 sendok makan. Lalu aduk kembali teman-teman. Setelah tercium bau wangi, kemudian kita masukkan bumbu utuhnya teman-teman. Kemudian aduk rata kembali ya. Setelah ditumis agak lama, kemudian menyusul masukkan irisan daun bawang teman-teman. Lalu aduk kembali. Setelah bumbu sudah matang, lalu kita masukkan kuah kaldu sedikit demi sedikit teman-teman. Setelah itu kita aduk-aduk kembali sampai bumbu yang lengket di wajan ini bisa terangkat. Jika air sudah mendidih, itu tandanya bumbu sudah matang ya teman-teman. Boleh dimatikan kompornya. Di wadah yang berbeda kita siapkan panci, kemudian kaldu daging yang tadi itu kita tambahkan air, lalu kita didihkan dan kita masukkan aneka sayurannya ya teman-teman. Setelah itu menyusul kemudian kita juga masukkan bumbu yang sudah matang di wajan tadi. Nah, ini antara bumbu dan juga sayuran dan kuahnya sudah tercampur semuanya teman-teman ya. Sekarang lanjut kita masukkan daging yang sudah dipotong-potong teman-teman. Seperti yang saya bilang sebelumnya ya teman-teman, bahwa dagingnya ini saya buang tulangnya, jadi sisa benar-benar dagingnya aja, kemudian saya potong kecil-kecil gitu. Nah, sekarang waktunya memasukkan seasoningnya. Masukkan garam, kaldu bubuk, dan juga gula sesuai selera ya teman-teman. Jangan lupa diaduk dan dites rasa juga ya, agar rasa manis, asin, dan gurihnya itu pas. Lalu kemudian jangan lupa diaduk teman-teman dan diamkan sampai kuah ini mendidih. Wah, dari tampilannya saja ini terlihat udah sangat seger banget teman-teman. Saya jadi gak sabar pengen segera mencicipinya. Ini kita nunggu sampai sayuran yang keras ini empuk dan matang sempurna ya teman-teman.
Lalu jika sayur sudah matang, kita matikan kompornya. Mumpung sayurannya baru matang dan masih panas, langsung kita plating teman-teman. Masukkan sayuran ke dalam mangkok ya. Gunakan alas pada mangkok agar tetap aman ya teman-teman, karena ini masih panas. Saya menggunakan alasnya yaitu piring. Masukkan sayuran ke dalam mangkok sesuai yang dikehendaki. Lalu kemudian setelah itu masukkan tambahan topping ke atas sayur sop ini teman-teman. Dimulai dari brambang goreng atau bawang merah goreng, kemudian seledri, dan disusul oleh tomat. Jika di rumah teman-teman punya jeruk limau seperti ini, boleh juga ya ditambahkan untuk menambah kesegaran dan cita rasa. Tapi misalnya nggak pakai ya juga nggak apa-apa. Nah ini dia teman-teman, sayur sop daging dan tulang sudah jadi. Saatnya kita icip-icip. Untuk menikmati sayur sop daging ini, saya memakai empal goreng sebagai teman nasinya teman-teman. Untuk menemani makan bersama sop daging ini, saya menggunakan empal daging dan juga paru goreng teman-teman. Saya goreng kering seperti ini. Sekarang waktunya kita icip-icip ya teman-teman. Wow, ternyata ini beneran enak banget teman-teman. Ini sopnya asli kaya rempah banget, jadi perpaduan antara kapulaga, bunga lawang, merica, dan bumbu-bumbu yang lain itu menambah cita rasa yang enak pokoknya untuk sayur sop ini. Di sini dagingnya pun sangat empuk sekali teman-teman. Demikian vlog dari Pak Wiwi Yogi ya teman-teman, semoga bermanfaat, menginspirasi, dan menghibur teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.